Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes impact drill 16,8 volt brushless terbaru dari Dovat. Dimana sebelum-sebelumnya Dovat banyak mengeluarkan power tools termasuk impact wrench ya. Impact wrench yang kemarin itu sangat murah harganya ya, di 300.000 mendapatkan 2 baterai dengan koper yang mewah ya. Nah, kali ini Dovat merilis 16,8 volt untuk mengikuti persaingan di kelas 16 volt ya. Kalau kelas 20 atau 21 voltnya Dovat membawa M-Cool ya. M-Cool yang 13 mili saya rasa itu sudah terlalu tinggi ya. Jadi yang 21 volt yang kelasnya MLHY Dovat belum mengeluarkan. Ya mungkin kalau ada salesnya Dovat di sini melihat video ini, ayolah Dovat mengeluarkan yang 20 atau 21 volt yang kelasnya di MLHY, Redbo, dan Xenon ya, seperti itu. Baik, yang pertama ini ada buku panduan yang sama sekali jarang kita baca. Kemudian 2 buah baterai 16,8 volt Dovat, agak berat, nanti kita akan lihat isinya berapa kapasitas sel baterainya. Lalu charger docking 16,8 volt, nggak ada ampernya ya, maksudnya nggak tertulis ya, paling 1 ampere, kurang dari 1 ampere kayaknya. Oke, terakhir unitnya kita rapikan dulu ya. Baik teman-teman, sebelum saya bahas unitnya, saya akan memberi informasi buat teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kalau memang pengen tahu informasi mengenai produk yang saya review ya, itu ditonton sampai selesai ya. Tapi kalau yang jadi teman-teman nggak bertanya sesuatu yang sudah dibahas di di reviewnya ya, maksudnya di videonya sudah saya bahas, itu nggak perlu ditanyakan, ditonton aja. Nah, jadi kecuali ada yang lupa saya bahas mengenai produknya, baru teman-teman bisa tanyakan di komentar. Jadi saya nggak akan membales komentar yang yang sudah saya bahas gitu loh. Di video sudah saya bahas, tapi di komentar ditanyakan, itu kan tandanya nggak nonton ya. Jadi menonton semua ya, apapun itu, baik berita, review, dan lain sebagainya di YouTube ya, itu kan kita mencari informasi ya. Ya kalau tidak diinformasikan di video tersebut ya baru boleh bertanya di komentar gitu ya. Jadi kalau yang sudah dijelaskan di videonya ya nggak usah ditanyakan di komentar ya. Yang nanya di komentar sesuatu yang sudah dijelaskan di video, tandanya kan nggak nonton begitu ya, seperti itu ya. Atau malas nonton ya, kalau malas nonton nggak dapat informasi begitu ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi kalau besok-besok ada yang bertanya yang sudah saya bahas di video, saya nggak akan jawab ya, begitu. Oke, ini dia unitnya, Dovat 16,8 volt. Ini stiker tipenya COS 9616, 16,8 volt, terus RPM di 450 sampai 1750, torsi di 35 Nm, untuk cak 10 mili. Fitur-fiturnya sama halnya dengan brand-brand lain yang banyak rilis saat ini, yaitu brushless, kemudian penguncian 1 tangan. Ini sudah penguncian 1 tangan juga ya, atau single lock ya. Jadi teman-teman yang belum tahu single lock, penguncian 1 tangan, itu bedanya dilihat dari caknya begini ya. Nah, kalau cak yang masih penguncian 2 tangan itu seperti ini. Jadi supaya kita mengunci kencang, mata pur maksudnya, yang ini kita tahan, yang ini baru diputar untuk mengencangkan. Nah, ini namanya penguncian 2 tangan. Kalau yang
cak seperti ini model sekarang, yaitu penguncian satu tangan. Jadi kita nggak perlu begini ya. Jadi kita cukup memutar ke arah kiri untuk mengunci mata bor sampai bunyi klik ya. Untuk membuka juga cukup sekali buka ke arah kanan aja, putar ke arah kanan, itu sudah membuka. Nah seperti ini mengunci. Nah seperti itu membuka begitu ya. Angka torsi sampai di 25. Oke, klik. Sini sudah ada mode hammer atau beton, drilling dan penyekrupan. Oke, 16,8 volt yang sudah ada impact drillnya seperti ini, yang sudah saya review ya. Kalau yang lain mungkin belum saya review ya, tapi yang saya review aja itu ada RIM sama X-Titan. Nah, dimana keduanya memiliki kemampuan yang hampir sama, tapi saya mengandalkan yang X-Titan ya. Di samping X-Titan itu baterainya agak bagus, sementara yang RIM itu baterainya polosan dan itu sangat ringan sekali ya. Saya tidak merekomendasikan untuk RIM ya. Jadi yang saya rekomendasikan mending X-Titan sekalian, meskipun soket baterainya dia sama seperti Killet ya, atau sama seperti Bulltrack impact driver. Nah, di sini muncul lagi namanya Dovat ya, ini untuk impact drill 16,8 volt. Apakah dia bisa ikut bersaing di Power Tools 16,8 volt brushless yang sudah impact drill, atau malah di bawahnya? Nanti kita akan lihat begitu ya. Kita akan coba, kita akan rasakan bagaimana feel powernya seperti apa begitu ya. Oke, reversible. Nah, sini sudah ada kupingnya teman-teman, jadi enak. Nah, ini kupingnya agak gede, jadi ini kalau pas mindah-mindah itu nggak licin ya, nggak susah, nggak kerepotan, jadi enak. Nah, seperti ini. Kalau nggak ada kupingnya, ini kadang licin, apalagi kalau pas keringetan itu susah. Ini perpindahan speed. Oke, reversible, indikator baterai, kemudian LED lamp lebar, saklar, rubbernya juga ini standar ya kalau rubber. Material plastiknya standar aja, biasa, sama seperti yang lain. Untuk soket baterai umum ya seperti ini, gitu ya. Baik, kita akan lihat isi sel baterainya. BMS-nya 2 MOSFET dan ini sel baterainya merek CJ di 1500 mAh. Oke, lumayan 1500 mAh ya. Sama seperti AST dan kawan-kawan. Tapi kalau Zifu, Fuyaon, terus apalagi tuh yang kemarin saya review itu 1300 mAh ya. Jadi enggak 1500. Nah, oke. Sekarang kita akan lihat RPM-nya. Di kecepatan 1, 384, lalu di kecepatan 2, hanya di 1270. Untuk RPM ini rendah ya, tidak sampai di 1300. Oke, langsung kita akan uji performa. Mata bor di 10 mili, mata bor tembok atau beton. Cor-coran ya. Mata bor kipas 20 mili, kecepatan 2, kuat, kecepatan 1,
mantap ya. Skrup des 15 cm 6,3 mili. Nggak kuat. Kita ulang ya. Ini mendadak hujan. Yang 15 cm 6,3 mili. Tadi kan nggak kuat ya. Oke, memang nggak kuat ini. Kita ganti yang 8 cm 6,3 mili juga ya. Masih nggak kuat. Kita pakai kayu kering yang 8 cm. Oke, itu dia tadi tes performa dari Dovat. Untuk pengeboran kayu, oke, sudah di kelasnya sudah standar ya kemampuannya. Kemudian untuk penyekrupan, nah ini ya, penyekrupan kurang jos ya. Di 15 cm ya, memang di kayu-kayu yang basah atau kayu basah ya, yang dimana teksturnya lebih keras ya kalau basah, beda sama kayu kering. Nah, jadi untuk di kayu-kayu basah seperti tadi kita tes di 15 cm skrup des 6,3 mili. Dia cuma bisa masuk sedikit ya, sekitar berapa senti ya, mungkin 5 sampai 6 sentian. Kalau untuk beton, oke, sudah mantap. Untuk kayu sama beton sudah mantap pengeboran ya. Mungkin untuk penyekrupan aja torsinya kayaknya menurut saya kurang. Tapi nanti untuk perbandingan saya akan bandingkan dengan yang lain. Apakah memang dia tidak torsinya di bawah rata-rata kelas 16 volt atau gimana? Nanti kita akan bandingkan ya. Meskipun nanti saya bandingkannya dengan yang belum ada fitur hammer. Untuk yang lainnya seperti Zifu, Puyaon mungkin nanti akan saya adu dengan mereka yang belum ada fitur hammernya. Tapi kita akan lihat torsinya aja, torsi penyekrupannya begitu. Untuk harga di 350 ribuan paket 2 baterai ya. Untuk fitur-fitur semuanya sama sekali lagi. Yang penting untuk bor-bor kelas 16 volt seperti ini bukan untuk kerja yang berat-berat ya. Jadi lebih seringnya ya, kalau teman-teman menggunakan biasanya kan memang untuk kayu-kayu kering ya. Kalau saya kan nyoba kayu basah itu karena memang untuk pengen tahu ya performa di kayu yang basah seperti apa. Kalau di kayu basah mampu, di kayu kering sudah pasti lebih dari mampu begitu. Jadi maksudnya seperti tadi saya gunakan kayu kering, di kayu biasa itu skrup di 7-8 cm mudah ya begitu. Oke, apalagi saya rasa cukup ya. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.